I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Bella Pratiwi dan teman saya. Giovanni Axel Tandayu. Ini kami akan menjelaskan mengenai isi dari program kami. Baiklah, langsung saja. Ini saya akan menjelaskan tag-tag yang ada pada dalam program kami. Yang pertama yaitu tag title. Tag adalah elemen HTML yang digunakan untuk membuat judul halaman web. Title tag digunakan oleh mesin pencari sebagai judul daftar pencarian yang digarisbawahi dengan perlink biru. Kemudian tag link adalah objek pada HTML bisa berupa teks, gambar, atau multimedia lainnya yang jika diklik membawa ke halaman lain. Fungsi dari link adalah untuk menggabungkan suatu halaman dengan halaman lain agar mudah diakses. Kemudian tag body. Body merupakan bagian tubuh atau isi sebuah dokumen HTML, yaitu tag HTML yang biasanya digunakan untuk membuka dan menutup semua isian yang terdapat di dalam dokumen HTML seperti teks, grafik, link, dan lain-lain. Kemudian tag H1. Seperti topik utama pada halaman website, H1 adalah tag yang memberitahu Google tentang konten halaman tersebut, apa yang ada di dalamnya. Hal ini adalah faktor penting yang membantu dalam hal SEO. Tag H1 hanya boleh digunakan dalam satu halaman. Kemudian tag input. Pada HTML, elemen tag input merupakan tag pada HTML yang digunakan untuk menciptakan bidang formulir yang memungkinkan pengguna dalam memasukkan entry data. HTML elemen tag input memiliki jenis dan bentuk yang bervariasi dengan kebutuhan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian font merupakan elemen HTML yang digunakan untuk menciptakan seleksi secara inline agar memudahkan dalam pemberian gaya tampilan oleh CSS. Tampilan dari elemen ini adalah bersifat inline yang artinya ditempatkan di dalam elemen induk secara sejajar dengan isi atau elemen lainnya. Kemudian tag div. Fungsi tag div pada HTML digunakan untuk mengelompokkan elemen atau bermacam-macam tag agar menjadi suatu grup. Tag div ini juga sering digunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS. Kemudian tag button merupakan tag pada HTML yang digunakan untuk menciptakan sebuah tombol yang dapat diklik. Tombol button merupakan hal yang lazim digunakan saat mengirimkan formulir untuk dikirimkan menuju server. Ya, itulah beberapa penjelasan mengenai tag-tag yang ada. Kenalkan, nama saya Giovanni Axel Tandayu. Di sini saya akan menjelaskan atribut-atribut yang digunakan di dalam codingan kami, seperti rel. Atribut rel adalah atribut yang menentukan hubungan antara dokumen saat ini dan dokumen yang ditautkan. Hanya digunakan jika atribut href ada seperti sini. Pada kita melakukan dokumen CSS test yang dari sini dengan tipe teks atau CSS, karena di sini kita menggunakan CSS atau teks. Pada atribut ID HTML digunakan untuk menentukan ID unik untuk elemen HTML. Anda tidak dapat memiliki lebih dari satu elemen dengan ID yang sama dalam satu dokumen. Sedangkan kelas, atribut kelas sering digunakan untuk menunjuk ke nama kelas dalam style sheet. Seperti di sini, Ingrid style sheet. Itu juga digunakan oleh JavaScript untuk mengakses dan memanipulasi elemen dengan nama kelas tertentu. Pada atribut tag type itu merupakan ketika kita menginput terdapat tipe-tipe yang berbeda seperti teks dan password. Teks di sini kita menginput susunan string atau susunan karakter ke dalam format. Sedangkan password itu hampir sama dengan teks, tapi dia tidak terlihat
atau merupakan seperti bintang-bintang. Sedangkan placeholder menentukan petunjuk singkat yang mendeskripsikan nilai yang diharapkan dari kolom input, atau nilai sampel atau deskripsi singkat tentang format yang diharapkan. Petunjuk singkat ditampilkan di kolom input sebelum pengguna memasukkan nilai. Seperti sebelum kita menginput ada tulisannya nama lengkap, email, password, dan repassword. Sedangkan onClick merupakan atribut kita mengklik button pada sosial Facebook, kita akan dilarikan pada location href. Sama seperti href yang diletakkan link, kita akan dilarikan kepada http www.facebook.com dengan tipe button, merupakan button. Pada button sosial Twitter, onClick-nya juga sama tapi menggunakan link yang berbeda agar tidak terjadi duplikat. Sedangkan div yang di bawah kelas memiliki kelas or yang diisikan dengan atau. Ketika kita melihat href CSS test, seperti inilah codingnya yang kita pakai. Memiliki body dengan codingan tertentu, login box, select box, H1. Inputnya juga memiliki dua teks dan password yang memiliki codingan tertentu seperti lebarnya, tingginya, dan apa-apanya. Pada bawah itu kita lihat Facebook dan background Twitter itu merupakan button yang kita klik bertujuan seperti backgroundnya apa warnanya dan sekian. Dan seperti inilah hasilkan codingan kami. Kita lihat. Kita memiliki masukkan nama lengkap, email, password. Password ini seperti kita memasukkan password pasti yakinkan, simpan, dan berhasil. Atau jika kita tidak ingin mengini dan sudah ada akun tag, kita menggunakan Facebook, kita akan melarikan ke halaman Facebook untuk memasukkan akun kita. Oke, dan sekian dan terima kasih, itu hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.